Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi 'amal sahalallahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat zuhur yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah tentu kita bersyukur nikmat iman dan Islam masih menancap di dada kita. Bersyukur Allah berikan kesehatan, bersyukur Allah berikan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Dan hebat kalau bapak-bapak bisa ngitung nikmat Allah. Dari kita bangun sampai tidur lagi semua nikmat Allah. Hari ini kita dikumpulkan di masjid mulia ini juga karena Allah. Bapak-bapak bisa beraktivitas menyelenggarakan seluruh kegiatan sehari-hari juga karena Allah. Karenanya pantas kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin ya Rabb, jadikan kami hamba yang pintar bersyukur. Matur nuwun, terima kasih, thank you-nya kepada Allah. Karena Allah yang memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Wabil khusus mempertahankan kualitas keimanan dan ketakwaan kita ini, bapak-bapak, yang penting. Karenanya tiap mimbar Jumat biasa khotib bilang ittaqullah, takut kepada Allah, jaga takwa Allahnya. Kenapa? Karena kita ini sering lupa. Hamba-hamba Allah selalu al-insan mahalul khata wa nisyan. Maka bersyukur dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa menyelenggarakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Samsa Jakarta Timur ini. Luar biasa, kegiatan yang sangat positif untuk kita semua. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebagai media fadzakir, maka ingatkanlah. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, insya Allah akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka syaratnya kita iman dulu. Nah, mempertahankan kualitas iman ini penting bapak-bapak dengan cara tadi kalau dengar azan langsung. Nah, ini luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita langsung wudu segera. Bisa qobliyah, jamaah, kemudian ba'diyah. Kita gunakan kesempatan momen barangkali jam-jam istirahat. Kalau ngikutin nafsu istirahat kan bisa nyantai, makan, minum, rokok gitu kan. Tapi kita kalahkan nafsu itu sementara untuk berjamaah karena dipanggil Allah. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, yang kedua selawat dan salam kita sampaikan baginda Rasulullah SAW karena kita butuh Rasulullah, butuh Allah. Hidup kita ini butuh Allah dan butuh Rasulnya. Nah, kalau butuhnya ini butuh banget apa butuh-butuh doang? Karena kalau dicinta-cinta Allah enggak, cinta Rasulullah enggak cinta sih. Bocah kecil juga ditanya cinta gitu Pak. Nah, cinta ini membutuhkan pengorbanan, cinta membutuhkan pembuktian. Di antara pembuktiannya adalah ketika mendengar azan langsung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam menyelenggarakan kehidupan ini setiap hari menjumpai masalah. Hidup ini sendiri adalah masalah. Yang bikin masalah kadang kita juga. Tapi jangan salah, emang orang-orang yang beriman itu sendiri kalau dicintai Allah pasti diuji dia. Nah, dia sabar atau tidak? Ya, silakan Pak. Sabar atau tidak di dalam menggapai kehidupannya itu atas ujian-ujian Allah. Nah, semuanya kita ingin bahagia, semua kita ingin tenang. Konsep hidup bertorikot itu tenang, senang, menang. Bawa pulang nih Pak, enak tuh Pak. Tenang, senang, menang kata Ustaz Cakmur, TSM.
Jadi orang hidup ini tenang dulu Pak, ngadepin masalah ya tenang aja, tenang dulu, jangan gekukuk, jangan gerabak-gerubuk, jangan main pukul, jangan main hajar, walaupun kita ahli silat juga. Bapak di perjalanan luar biasa, dari aspek diselip mobil, diserempet, di ini, di itu, di klakson, stres. Jadi bangun udah stres, bini udah ribet mulu ya, boleh mau bininya cerewet ya, stres juga dengan istrinya. Belum distreskan oleh era globalisasi, anak-anak kita main handphone. Stres nggak stres, kelihatannya begitu Pak. Suruh ngaji, main HP. Disuruh bapaknya keluar beli apa, masih megang HP, tar. Udah dengar azan, dia suruh sholat juga nggak mau sholat. Padahal bapaknya ngasih contoh sholat, ibunya ngasih contoh sholat. Nah, inilah era sekarang. PR kita nih ke depan. Nah, stres-stres yang luar biasa itu menimbulkan ketidaknyamanan batin kita, alias urepe ora tenang. Nah, sedangkan kita ini umat Islam pengen hidup yang tenang, sepakat itu Pak ya. Ada nggak yang pengen, enggak Ustaz, saya nggak penting hidup tenang, saya pengennya pokoknya nyari kehidupan yang enak-enak aja. Nah enak, duit banyak, mobil banyak, istri cantik, anak banyak. Tapi kalau hidup kita nggak tenang kan nggak enak. Nah, yang enak itu ya duitnya banyak, istrinya cantik, anaknya banyak, hebat-hebat semua, kontrakan banyak, investasi banyak, hidupnya tenang tapi ingat sifat dunia memang nggak kayak gitu. Kalau sifat dunia memang Allah bikin seperti ini Pak. Kalau kita mengejar hanya kehidupan dunia, siap-siap aja hidup nggak tenang. Karena kalau orang pengen hidup tenang, kita ayatnya apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu nanti yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang saya singkat, saya dibatasi 20 menit Pak. Kemarin saya ngisi di Samsat Jakarta Barat, suruh ngisi 1 jam sampai jam 1 kurang 5 menit. Nanti Bapak kalau udah kepanjangan, saya boleh diinterupsi ya. Panjang-panjang juga nggak bagus. Ini jam istirahat Bapak perlu makan, perlu istirahat, perlu menyelesaikan dan lain sebagainya. Tapi kita sempat bertolabul ilmi, nuntut ilmu. Yang ini adalah riyadul jannah. Bapak ini lagi duduk di taman surga, malaikat doain kita semuanya, amin. Mudah-mudahan kita sehat, imannya kuat, rezekinya bertambah, hidupnya barokah, istri taat kepada suami, anak-anak tunduk patuh kepada bapak, jadi orang hebat semuanya, amin. Ini luar biasa riyadul jannah. Man salaka, janjinya Kanjeng Nabi itu Pak, man siapa orang, salaka yang berjalan itu orang, yaltamisu fihi ilman, dia jalannya ke satu tempat, dia nuntut ilmu, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya pintu menuju surga, amin ya robbal. Di samping itu Bapak udah mengamalkan thalabul ilmi faridotun. Maka ini pengurus DKM Samsat luar biasa ini Pak. Kita dukung ya, bahwa tiap hari ada program thalabul ilmi, tentu dengan penceramah yang berbeda-beda, gayanya, karakternya dan lain sebagainya, cara penyampaian, metodologinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya setidaknya saya memiliki ada 3 Pak. 3 ini dibawa pulang aja, nanti kita tafakuri apa itu. Saya singkat dengan TDT. T-nya taat, D-nya zikir, T yang ketiganya tobat. 3 aja tuh kalau pengen tenang semuanya. Nah, kenapa Pak Ustaz dengan konsep ini kita hidup tenang? Jelas. Yang pertama aja taat. Apa itu taat? Taat itu atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri minkum, selesai. Kalau orang hidupnya sudah taat sama Allah, enak Pak ada. Justru level-level tertentu orang yang tidak hobi sholat, nggak hobi ngaji, dengan azan dia masih santai, itu beda Pak kualitas ketenangannya. Ini yang udah wudhu, yang udah sholat, udah zikir. Saya tadi udah baca sholawat Ustaz 10 kali, 100 kali sebelumnya. Udah istighfar. Saya tadi di uji panas banget di Jakarta Ustaz, ya adem. Dari ademnya aja udah tenang. Ya wong jam 12 tepat kok berkeliaran di luar lu ngapain? Panas Ustaz. Iya, ini ngadem. Ini ngadem, ini bukti taat kita kepada Allah. Atiullah, taati Allah, atiur Rasul, taati Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Dalam konteks ini adalah umarah. Umarah adalah perspektifnya adalah pemerintah. Nggak usah debatable lagi Pak, itu memang perintahnya gitu. Kalau Bapak pengen ditaati, Bapak pengen jadi pemerintah dulu gitu. Bapak pengen ngatur seluruh rakyat Indonesia, jadi presiden dulu.
pengen ngantuk di seluruh satu kementerian ya jadi Pak Menteri dulu. Nggak usah jauh-jauh deh, kita di internal rumah tangga juga menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami menjadi pemimpin bagi wanita. Jadi Pak RT, Pak RW, Bapak kecil-kecilan dah jadi latihan jadi RT aja beres, nggak jadi RT, latihan jadi RW. Maka jangan mudah kita mengkritik ulil amri tadi. Ya, salah satu media untuk menenteramkan batin adalah taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum subuh tuh. Ada subuh Pak Ustadz, memang berat itu. Emang berat, tapi pahalanya luar biasa. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Pahalanya luar biasa. Oh ini berat Ustaz, saya ngantuk. Paksain Pak, Allahumma paksain. Piye caranya bangun Ustaz? Bisa. Karena pada apa tuh namanya? Pakai HP kan udah sama apa namanya Pak? Alarm ya kan? Kalau dulu apa itu? Kalau orang-orang tua dulu cara tidurnya gampang. Cuma kita kan godain kan tidur kasurnya empuk, AC-nya dingin banget gitu. Berbeda zaman sahabat Nabi nggak ada kasur. Maka itu Syekh Habib Umar itu Pak, Masya Allah, beliau tidur nggak pernah di tempat empuk-empuk gitu. Pas dakwah keliling di Indonesia mintanya tikar aja. Kenapa itu tidur pakai tikar Pak Ustaz? Turunnya enak, ya kan, bangunnya lebih cepat. Mau qiyamul lail enak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asaya ba'daka rabbuka maqaman mahmuda. Bapak bangun malam itu penenteraman batin juga, itu kan taat. Saya kan baru belajar sholat itu wajib-wajibnya aja, isya, zuhur, asar, maghrib. Pokoknya 5 waktu doang Ustaznya. Ayo tingkatin Pak, Bapak tambahin takwanya, tambahin ketaatannya. Saya pengen 2 rakaatnya itu ba'diyah maghrib saya udah Ustaz, iya. Ntar ba'diyah isya juga. Qobliyah subuh kerjakan. Duha saya belum bisa 8 rakaat Ustaz, baru 2 rakaat kurang apa-apa. Enggak wajib Pak 8. 2 dulu dipaksain tapi istiqomah rutin gitu. Nah sama qiyamul lail juga sama Pak. Kalau pengen kita menenteramkan batin dengan taat kepada Allah, qiyamul lail yang beramal tahajud itu, yakin. Cuma orang Islam ini sebagian di antara kita yakinnya setengah-setengah Pak. Apa benar ayyabadaka rabbuka maqaman mahmuda? Yang benar aja tuh Ustaz. Yang benar bagaimana sampean ini? Wong sing ngendika iki Gusti Allah, ojo ora percaya. Nah, gitu Pak. Masih gak percaya aja, ini firman Allah Al-Isra. Ini ayatnya jelas. Ayat ba'atarakum maqama mahmuda itu Allah akan angkat derajat Bapak. Aku bilang problem nasional lagi kesulitan ekonomi. Dan sampai kumpulin aja 1000 orang, penyakitnya kodo. Satu RT saya kumpulkan jamaah saya dikumpul apa tuh sampai lagi mumet mikir usum mau mumet ini Pak Ustaz. Saya nggak ngomongin partai Pak, nggak penting, memang kurang hobi saya. Usum wong umatnya ini rata-rata mikir standarisasi, nyari kebutuhan susah. Kebutuhannya banyak, pengeluarannya banyak, pemasukannya yang kurang. Ini penyakit internasional itu. Pengennya dapat yang banyak. Di satu sisi melihat ada juga orang rezekinya gampang banget itu Pak Ustaz. Kontrakannya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak, semuanya serba banyak. Wis rasa ngiri. Biasa aja kali melihat tetangga kita hebat, alhamdulillah Pak Jaki itu. Orang taat kepada Allah itu melihat apa-apa ya tenang aja. Semua ini amanah Allah Pak. Makin banyak harta yang kita miliki, pertanggungjawabannya juga makin luar biasa. Enakan mana Ustaz? Ya sebenarnya kalau bicara enak yaumul hisab, ketika ditanya malaikat munkar dan nakir, ketika yaumil mizan, emang enakan yang nggak punya banyak. Tapi karena kita ini hidup di dunia, semua juga sama, sepakat kita ingin bahagia. Dan salah satu media bahagia itu katanya punya uang, punya harta itu. Walaupun ada yang ngomong, duit gak segala-galanya Pak Ustaz. Iya, duit gak segala-galanya, tapi segala-galanya pakai duit. Setuju Pak? Duit di Indonesia gak segala-galanya, benar, tapi segala-galanya pakai uang. Ya kan? Kalau gak punya uang, aku mati Pak Ustaz, aku pusing, aku punya uang. Iya, berarti cita-citanya pengen banyak uang.
Nah, bagaimana orang yang uang banyak, derajatnya banyak, pangkatnya tinggi, karirnya tinggi, ekonominya bagus, tapi tenang batinnya, taat sama Allah, Pak, nomor satu. Yang kedua, D, zikir. Jadi Pak, zikir itu bahasa Arab, dzakaro yadkuru dzikron. Dzakaro telah mengingat, yadkuru sedang mengingat, dzikron mengingat-ingat, peringatan. Artinya orang yang berzikir, adzakir, orang yang selalu ingat kepada Allah. Lawannya gopil, gopilun, orang yang lalai kepada Allah. Nah, Bapak masjid ini zikir. Pas keluar masjid itu urusannya beda lagi. Saya karena udah lupa. Maka banyak orang yang bertakwa di masjid, di luar masjid yang nggak takwa, di pasar nggak takwa, di kantor nggak takwa, lupa sama Allah. Nggak boleh gitu, Pak. Yang namanya orang zikir, ingat kepada Allah itu kan akan menenteramkan jiwa kita. Walaupun ada masalah nih, lari lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa apa dari saya? Cekek itu mobil tiba-tiba mati, kijane nenek opo, padahal mobil baru. Astagfirullahaladzim, ini apa? Nah, cepet aja istighfar, ya. Tiba-tiba ada masalah itu, jangan nyalahkan Allah, langsung istighfar. Yang salah diri kita, bahwa kita punya salah sama siapa, cepat istighfar, sedekah. Oke Pak, kalau ada Pak Oga, ada ini, ada itu, orang yang di pinggir jalan itu Bapak siapin receh itu Pak. Bapak punya mobil cakep-cakep, ada Pak Oga, kasih 1.000 guru girang banget itu dia Pak. Jangan pelit gitu. As-shadaqah taqwal bala, sedekah mencegah bala bencana. Iya dong, saya itu sering banget itu mobil saya dicoretin orang, ya kurang sedekah Bapak. Ini serius ini Pak, Pak. Saya ini sering Pak mau ditabrak orang dulu. Ada yang cerita ke saya, mobil saya nggak salah Ustaz, tapi saya ditabrak. Kayaknya istighfar aja. Kenapa kita bisa ditabrak? Ya kalau kita merasa benar, aturan benar sama benar yang selamat. Nah makanya doanya itu jangan kita merasa benar di jalan, nyari selamat saja di jalanan. Robbana atina fid dunya itu tuh Pak. Cari keselamatan. Allahumma antas. Dalam Bapak kalau habis sholat ini jangan Allahumma lantas jalan pulang. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkau Maha Penyelamat, wa minkas salam, dan daripada Engkau keselamatan. Fahayyina Rabbana bisalam, hidupkan saya ya Allah dengan keselamatan. Wa adkhilna jannata, masukin kepada surga Darussalam, surga yang bernama Darussalam. Itu Pak cita-cita kita. Maka dengan berzikir ini Bapak akan tenang. Ada yang stres, ada yang gila. Saya ceramah di rumah sakit gila grogol. Saya kira yang saya ceramah orang gila-gila Pak. Ternyata ya ada yang gila, ada yang kagak gitu. Baru parkir aja mesam-mesem aja dasar gila. Yang gila juga ada tingkatannya Pak. Ada gila yang di kerangkeng. Yang masih di parkiran sambil ngerokok, mesam-mesem, gilanya baru sekian persen. Jadi ada juga yang ditaruh di kamar, di kerangkeng, nggak boleh keluar. Gilanya gila anarkis. Bawahnya ketemu orang pengen bunuh, pengen nojok, pengen berantem. Nah, sering saya baca doa di sana, jadi orang hewan dan sebagainya, subhanallah. Itu obatnya ini kan apa loh Pak? Orang stres, yang sakit, gila dan lain sebagainya, sakit jiwa. Maaf ya Pak, kita nggak usah nyebutin jenisnya. Mungkin itu sebenarnya tidak terlalu penting, tapi penting juga kalau menjadi sebuah contoh. Andai kita sudah bermaksiat setinggi gunung apapun maksiat kita, minum udah zina, udah bunuh orang, narkoba, apa baik Pak Ustaz, ya udah ngaku aja kita sama Allah. Obatnya saat itu. Zikrullah, zikrullah. Gempurannya maka kalau di tarekat itu a'udzubillah, kencang dia 10 kali. Astagfirullah 10 kencang. Subhanallah panjang. Ketika menyebut kalimat la ilaha illallah, itu menghancurkan seluruh hawa nafsu. Memang manusia ini kan yang susah ini menghancurkan nafsu. Nafsu kita selalu ngajak yang nggak baik-baik masalahnya. Gempurannya begitu. Kalau orang toriko zikir itu ngapain sih zikir kenceng-kenceng banget? Kan innahu wasami'ul alim. Allah maha mendengar. Lu ngapain zikir pakai speaker segala? Zikir kok dikenceng-kencengin? Apa Allah nggak dengar? Sampai ngajinya belum nyampe kalau ngomong gitu. Kita manusia itu sadidul qalb. Hatinya keras, otaknya keras, nafsunya keras, ngajak yang nggak baik. Bagaimana menggempur itu? Gempurannya juga harus keras Pak. Nah, tapi kalau udah level nanti tertentu, di makom tertentu sudah mulai lunak, ada zikir qalbi, zikir yang halus, ya latif, Allah latif. Nanti itu mulai halus. Tapi di saat yang pertama Pak, apalagi lagi belajar para pencari Tuhan, PPT,
Aku ki mantan preman Ustaz, ya nggak apa-apa. Lebih bagus mantan preman daripada mantan Ustaz. Ya kan? Kalau mantan preman kan dia ngaji tuh, nah asal dia duduk ini diajak. Ustaznya harus cerdas juga Pak, ngajari orang-orang itu nggak usah lama-lama. Ini saya juga kelamaan, jangan-jangan. Saya singkat ya Pak ya. Nanti kalau mau lama-lama kita diskusi. TDT, T yang ketiga adalah tobat. Bapak bawa pulang ya. T yang pertama taat kepada Allah, D-nya perbanyak zikrullah, T yang ketiga adalah tobat. Ini penting Pak di era sekarang. Apalagi yang kita andalkan kecuali tobat kepada Allah. Bapak baru niat tobat, Bapak keluar masjid mati aja, diampuni dosa Bapak. Bapak baru niat nih sekarang, keluar masjid mati, diampuni Allah. Banyak orang, sahabat Nabi dulu tuh Pak, bukan orang yang hebat-hebat sahabat Nabi mah. Kan Kanjeng Nabi itu kan mengislamkan kafir, Quraisy yang keras-keras kepala semua, mabuk judi. Arab Quraisy itu kan hobinya minum Pak. Sampai gini hari hobi minum kan banyak juga kawan-kawan kita tetangga. Ya alhamdulillah kalau Bapak nggak pernah minum. Alhamdulillah juga Allah selamatkan al-fakir. Setetes saja gue belum tahu saya rasanya minuman. Bapak juga sama mudah-mudahan. Andai Bapak, saya udah berliter-liter Ustaz minuman. Apa bayi mereknya udah saya tengah. Gak apa-apa Pak. Sekarang Bapak sujud. Bapak udah ini baik. Kalau saya dari kecil itu udah ngaji, iya ngaji. Nah kalau Bapak dari kecil udah ngaji di madrasah, di pesantren, di kuliahnya juga agama, Anda tidak pernah pesantren. Apa jaminan itu yang masuk, yang belajar di pesantren itu pasti masuk surga? Karena juga kalau dia kemudian kubur, matinya suul khotimah, mati juga Pak, susah. Maka kita doanya Allahumma, sama-sama Pak. Allahumma inna nasaluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Itu Pak yang penting Pak. Walaupun Bapak 50 tahun itu brengsek misalnya itu ya, pas 10 tahunnya husnul khotimah, enak itu. Ya nggak usah 10 tahun deh Ustaz. Di saat di akhir umur kita itu baik saja matinya, husnul khotimah. Jadi ngaji meninggal, ya Allah saya pengen kalau lagi umroh saya pengen. Ada juga yang pengen mati di Arab Saudi. Jamaah saya banyak banget, kalau saya ketua kloter, saya Pak Ustaz sebenarnya udah malas saya hidup di Indonesia, saya pengen mati di sini. Malah kagak mati Pak. Tapi malah yang nggak berdoa pengen mati di sana malah mati di sana. Ini nggak bisa begitu kan Pak. Memang kaitan umur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati itu mah nggak usah minta, nggak usah diakhirin, pengen dimajuin, pengen dimundurin, kagak bisa Pak. Diminta maju orang bisa, diminta mundur juga orang bisa, karena memang idza jaa ajaluhum sudah ditetapkan Pak. Jodoh juga sama, rezeki Bapak juga. Bapak kejar boleh, Pak Ustaz rezeki boleh saya kejar nggak? Boleh, usaha, ikhtiar, kerja keras, disiplin, loyalitas, dedikasi, boleh. Memang itu ikhtiarnya manusia. Tapi soal rezeki adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju Pak? Setuju. TDT. Jadi kalau kita ingin hidup tenang, kita amalkan, termasuk saya Pak ya. Saya juga lagi belajar Pak. Jadi lebih baik kita ngaku pengen jadi wong bener daripada merasa bener terus. Setuju ya Pak? Belajarlah kita pengen jadi wong bener, pengen jadi orang baik, pengen jadi orang yang soleh. Kalau Bapak pengen jadi orang soleh itu merasa belum soleh, pengen soleh. Aku kemarin parkir baru ngasih 1.000, sekarang pengen 2.000. Kemarin baru dari saya pengen 5.000. Sedekah juga sama Pak. Saya tahajud baru 2 rakaat, sholat tobat 2 rakaat, nggak apa-apa. Malam ini tambahin. Anda juga ingin Pak Ustaz seboro-boro tahajud saya. Sebulan sekali saya belum pernah tahajud. Nah malam ini Bapak habis dengar ceramah saya, malam ini 2 aja Pak, nggak usah banyak-banyak Pak. 2 rakaat, witirnya 1, pelit ya sebenarnya. Witir kan 3 loh Pak. Tapi 1 boleh Pak Ustaz? Boleh. Soalnya aku perutnya kalau subuh mules tadi, wis sholat tahajud 2 saja, taubatnya 2, hajatnya 2, witir 1. Mulai malam ini Pak, wajibkan diri kita qiyamul lail, insyaallah dipermudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena dibatasi waktu, mau dibukakan pintu maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan DKM Pak, izin kita doa dulu. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir umurana yusran kamila warfa' darajatana darajatan ula
warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan nafi'a waghfir lana ghufranan hasana wa tub alaina taubatan nasuha rabbana atina fid dunya